lagi di Property Talks by Central Group. Teman-teman yang menyaksikan program talk show kita ini, pasti kamu akan mendapatkan banyak informasi tentang dunia properti Indonesia, khususnya di Batam. Nah, episode kita kali ini nggak kalah seru dari episode-episode sebelumnya, karena narasumber kita kali ini berbeda lagi, dan pembahasan kita juga berbeda lagi, tapi tetap merancu pada ke CPF 2023 yang akan diselenggarakan oleh Central Group. Dan inilah narasumber kita. Ada Pak Arafa. Halo Pak Arafa. Halo Pak Edo. Dan juga ada Kak Merza. Halo Pak Edo. Oke, nah Pak Arafa ini adalah GM dari Central Group, khususnya untuk membawahi MRD Project Mid Range Development, yaitu ada project Central Laguna Hills, Central Raya Tanjung Uncang, Central Raya Batu Aji, Central Batu Aji ya Pak ya. Betul Pak Edo. Oke, dan Kak Merza ini adalah sales supervisor ya Pak. Betul. Pak lagi kan Kak. Dari sini ke sini perpindahannya sangat cepat universe-nya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol dalam talk show Property Talks kita hari ini. Saya ingin membuka pertanyaan kepada Pak Arafa dulu, karena Central Group ini kan sudah mau berulang tahun nih, yang ke-34. Yes. Dan juga Central Group ini juga merupakan sebuah developer yang ternama dan besar di kota Batam. Saya pengen kenalan sama Pak Arafa lebih dalam lagi. Pak Arafa, sudah berapa lama sih bergabung di Central Group? Kenalkan, saya dulu Arafa. Saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Edo. Saya di Mid-Range Development, produk dari Central Group di daerah Tembesi, Central Laguna Hills, di daerah Batu Aji, Central Raya Batu Aji, dan di daerah Tanjung Uncang, Central Raya Tanjung Uncang. Nah, sekarang kalau dibilang sudah berapa lama di Central, saya mungkin kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahun, Pak Edo. Tapi untuk di dunia properti, kebetulan saya jadi developer nasional juga, dan melihat Central developer lokal yang punya misi dan visi sangat bagus. Jadi bukan hanya di Batam, tapi sekarang akan expand ke Jabodetabek juga. Oke. Jadi at least ke depannya Central kurang lebih 34 tadi udah disampaikan. November ini kita ulang tahun yang ke-34. Selama 34 tahun Central membangun kebutuhan perumahan untuk warga Batam di khususnya kota ya. Batam. Oke, Pak Rafa, kan kita udah kenal Central Group hampir 34 tahun, dan juga banyak banget informasi yang kita dapatkan bahwa semua proyek-proyek Central Group itu terkoneksi dengan sistem 3S, Central Connect kayak gitu ya. Nah, apakah di proyek-proyek yang Pak Arafa pegang, naungi, itu terkoneksi juga? Ya, kita di setiap proyek ada beberapa proyek yang kita bikin ada smart home, 3S, smart home, 3S, smart home, smart cluster, dan smart community. Ya, smart home itu ya nggak worried lagi kalau kita tinggal di rumah, CCTV-nya ada, terus nanti sisi keamanan di daerah selingkungan kawasan kita juga, anak-anak main juga enak. Jadi semua terkontrol dalam satu aplikasi Central Connect itu. Oke. Ya, enak lah semuanya. Semua sekarang kan udah online dan lain-lain, semua dari handphone udah bisa kontrol monitoring keluarga juga gitu. Oke, berarti emang memudahkan para calon dan penghuni dari proyek-proyek Central Group ya. Betul, Pak Rafa, ya. betul. Baiklah, sekarang kita ke Kak Merza dulu nih. Ya, kita kenalan dulu nih sama Kak Merza. Udah berapa lama nih Kak di BNI Regional Batam? Kalau ditanya berapa lama ya, itu saya dari tahun 2011 sudah bergabung dengan BNI Batam. Berarti kalau dihitung udah lebih kurang 12 tahun ya. Sudah cukup lama juga sih. Cuman memang saya di bagian KPR ini ya khususnya ya. Saat ini saya sudah berjalan di 2 tahun. Kemudian saat ini posisi terakhir sebagai sales supervisor, khusus untuk proses KPR, fleksi atau kredit tanpa agunan, itu sudah 3 bulan ini. Oke, nah Betul. menyinggung soal KPR, Betul. ini juga kan kita rencananya akan mengarah ke Central Property Festival. Dan tema kita itu adalah Pesta KPR. Jadi langsung nih, aku bertanya kepada BNI, kira-kira nih, sebelum kesana sih sebenarnya, BNI itu ada beberapa jenis KPR kah atau bagaimana Kak?
Baik, kalau ditanya terkait KPR ya, kan mungkin di BNI itu kita namanya itu BNI Gria. Nah, apa sih BNI Gria itu? Iya. Nah, BNI Gria yaitu adalah pinjaman konsumtif yang digunakan untuk pembelian rumah, baik itu rumah secondary maupun baru dari developer-developer yang kerjasama dengan BNI seperti itu. Nah, saat ini kita lagi ada kerjasama dengan Central Group. Nah, salah satu nasabah top 10 developer wilayah kita itu adalah Central Group. Iya, jadi dari seluruh wilayah 02 itu kita project terbanyak kita yaitu di Central Group ya, baik itu Central Hills, Central Laguna, dan pokoknya semua project itu sudah masuk kerjasama dengan BNI. Nah, apa sih keuntungan yang kita bisa kasih untuk calon pembeli ya, calon pembeli yang membeli rumah di Central Group ini? Nah, kita bisa proses melalui instant approval, BNI instant approval. Nah, instant approval itu dari namanya saja kita sudah tahu itu instan ya. Jadi prosesnya itu sangat cepat sekali. Begitu dokumen lengkap kita terima, itu prosesnya 3 hari sudah bisa langsung cair, sudah cair ke si nasabah dan ke si developer seperti itu. Kemudian juga saat ini kita ada suku bunga promo khusus untuk top 10 tadi yaitu Central Group, yaitu kita dimulai dari 3,77% untuk fix 1 tahun pertama dan untuk pengajuannya minimal 15 tahun. Seperti itu suku bunganya paling rendah saat ini yang ada di BNI. Paling rendah untuk suku berarti bunga itu KPR. juga paling diminati. Tentunya. Paling diminati. Nah, aku pengen tanya nih, pengen tahu juga nih dari market segmen KPR-nya BNI khususnya Batam itu usia-usia apa? Range-nya, Kak? Range-nya ya. Kalau seperti yang kita ketahui saat ini juga ya, kan millennials kan saat ini sudah berpikiran positif ya, maksudnya berpikiran jauh ke depan ya. Gimana nih di usia muda dia bisa memiliki properti ya, seperti itu. Nah, kalau di BNI sendiri itu trennya, ritmenya itu dari umur 20 sampai umur 45-an itu masih banyak. Dan tapi baru-baru ini itu memang millennials yang usia produktifnya iya betul. Jadi dari umur 20 sampai umur 35 itu banyak, memang ada tren meningkat dari tahun lalu ke tahun 2023 ini pengajunya itu adalah millennials. Ya. Nah, berarti kalau tadi kakak bilang itu sampai dengan 15 tahun itu yang paling lama atau ada yang lebih lama lagi untuk? Kalau untuk KPR itu sebenarnya bisa maksimal sampai dengan 20 tahun ya. Betul. Cuman tadi kan kita kan bahas terkait suku bunga program kita di 3,77%, itu minimalnya pengajuannya di 15 tahun. 15 tahun minimal. Tapi kalau misalkan mau lebih lama lagi, lebih longgar lagi bisa dilonggarkan ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan saja. Oke. Siap. Nah, Pak Arafah, tadi ada 4 proyek yang Pak Arafah naungi. Aku pengen tahu nih, kalau di segmen millennials proyek apa nih Pak yang paling diminati Pak? Ya, kebetulan MRD ini dari semua proyek yang ada di Tembesi, Batu Haji dan Tanjung Uncang, itu rata-rata memang market kita dari pesona bayarnya itu adalah usia produktif. Jadi klop nih sama programnya BNI tadi. Cocok dengan suku bunga BNI. Jodoh berarti ya. Memang banyak usia produktif dan term of payment rata-rata itu yang tingkatnya lebih besar itu rata-rata KPR. Betul. Karena first home itu pasti mereka ya tadi yang kalau Ibu Menteri Keuangan bilang milenial ini kesempatan untuk punya rumahnya semakin kecil. Betul. Karena gaya hidup dan lain-lain gitu loh. Jadi first home ini justru zamannya COVID juga yang banyak penjualan karena memang first home ini mereka butuh paksakan untuk dapat rumah pertama. Nah, fasilitas-fasilitas kredit lah yang memang harus improve atau mengikuti mereka kemampuan, karena lifestyle-nya kan anak muda sekarang luar biasa, kopinya aja udah mahal gitu kan dan itu bisa 3-4 kali ngopinya gitu. Betul. Nah, hal kayak gitu yang market saya memang, tapi ada satu market yang di daerah Tanjung Uncang yang kita baru rilis itu ada home business. Jadi home business itu perpaduan antara dia bisa tinggal dan sekaligus bisnis di situ. Mungkin kalau di Jakarta namanya Soho ya. Nah, kalau di kita ada itu, dan ada lagi yang kita mau rilis di daerah Tanjung Uncang juga pergudangan. Nah, makanya saya juga butuh arahan dari BNI terkait ada nggak fasilitas nih buat pergudangan dan home business kita. Oke, langsung ditanyakan langsung, silakan dijawab Kak. Kalau untuk home business ya itu berarti untuk perorangannya atau perusahaannya ya, seperti perorangan ya. Sebenarnya itu juga bisa mengacu ke KPR ya, seperti itu. Nah, jadi nanti lebih ke ini ya,
konstruksi ya. Enggak, Bukan. lebih ke komersil, ruko seperti ruko, Oh, tapi dia untuk bisa ruko. tinggal di ruko. Jadi baik. mungkin ada bangunan ruko, bawahnya dijadiin usaha, townhouse atasnya seperti itu ya? untuk tempat tinggal Di atas seperti itu tempat Kak. tinggal. Cuma baik. bahasa kita home business, karena daerah Tanjung Uncang itu kita udah lumayan banyak captive market yang terbentuk karena kita jual rumah di sana sudah habis. Jadi makanya sekarang kita main komersil, dan pergudangan ini mengakomodir karena daerah Tanjung Uncang banyak shipyard. Mereka ibaratnya kalau memang mau distribusi barang dan lain-lain, di holdnya di gudang ini untuk langsung ke konsumen. Iya. Gitu. Iya, paham. Baik, kalau seperti itu sama sih. Ya, kita tujuannya juga berarti untuk pembelian ya. Itu pembelian ruko juga bisa. Jadi KPR itu tidak sebatas pembelian rumah saja, bisa juga untuk ruko atau rukan, kemudian juga bisa untuk villa, bisa juga untuk apartemen. Jadi kalau tadi yang disampaikan sama Pak Rafa cocok, bisa juga masuk ke KPR-nya BNI. Iya. Oke, berarti udah cocok ini Pak ya. Berarti tinggal mendalami satu sama lain nih, Iya, kayak betul. gitu ya. Oke, Pak Rafa, berarti tadi akan ada varian baru proyek Soho tadi ya. Iya, Soho dan gudang. Gudang kayak gitu ya Pak Home Rafa. business ya, Home kalau business kita ya. bahasanya. Berarti kan dibilang Central Group itu semakin melebarkan sayap ya. Setelah dari hunian, terus nanti akan ada hotel resort juga. Sekarang fokus ke gudang-gudang besar juga kayak gitu kan. Berarti akan dimaksimalin dalam proses pelayanan ke masyarakatnya untuk mempermudah mendapatkan KPR juga berarti. Betul. Makanya kita sharing di sini. Kita terkait karena tadi saya bilang term of payment kita rata-rata penjualan sekitar 70-80% di KPR. Jadi memang ya ada yang hunian, milenial memang kebutuhan rumah, ada yang mau usaha. Nah, itu kita akomodir. Gitu. Oke, nah berarti gimana nih Kak? Misalkan saya mau mengambil salah satu proyek dari Pak Rafa, terus saya mengajukan KPR nih untuk misalkan ruko tadi yang untuk tempat tinggal dan bisnis. Itu berapa lama proses ininya? Awal dan akhirnya? Baik, berarti kalau untuk prosesnya ya, kalau di BNI seperti yang tadi saya sampaikan ya, kan itu termasuk Central Group ya. Itu juga Central Group itu kita ada program namanya itu Instant Approval. Nah, Instant Approval itu dari dokumennya lengkap kami terima itu 3 hari sudah bisa langsung cair. Jadi kita tidak mempertimbangkan maksudnya bukan yang kalau kayak terkait kolektibilitas itu wajib ya kita perhatikan ya, apakah itu dia ada macet atau tidaknya. Cuman di luar itu kita bisa akuin semua penghasilannya, kemudian juga kita bisa prosesnya cepat sih, lebih kurang 3 hari kerja. 3 hari kerja. Betul. Ya, berarti sangat singkat ya. Betul ya, Nggak itu lama. khususnya untuk yang instant approval tadi. Cuman jika ada yang misalkan nih project yang belum kerjasama secara instant approval dengan BNI, berarti kan itu prosesnya secara reguler. Kalau secara reguler itu ya bisa makan waktu 5-7 hari kerja dari kami terima dokumen lengkap, itu sudah bisa langsung sampai dengan akadnya. Berarti sebagai nasabah nggak perlu terlalu lama nunggu ya. Betul. Atau digantung gitu. Betul. Nah, juga saat ini juga tadi kan kami sampaikan, mungkin Pak Rafa juga udah sampaikan segala sesuatunya saat ini itu sudah digital ya. Nah, kebetulan kan kita juga ada namanya tuh BNI Digigria. Jadi itu millennials bisa mengakses ke website tersebut. Nah, di dalam BNI Digigria itu adalah semacam platform properti yang bisa melihat simulasi seperti itu, terus developer apa saja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga, Central itu sudah menjadi salah satu developer utama yang ada di dalam BNI Digigria kita. Jadi jika misalnya contohnya Bang Edo saat ini pengen ngecek nih dari BNI Digigria juga bisa langsung Central keluar tuh semuanya. Oke, berarti hitung-hitungannya tuh langsung terpapar ya. Benar, kelihatan harga rumahnya berapa. Simulasinya ya. Jika nasabah ingin mau mengambil 10 tahun atau 15 tahun seperti itu ya, juga udah ada suku bunganya, langsung disimulasikan kelihatan angsurannya. Jadi ya dipermudah lah, jadi nasabah tidak perlu datang ke bank juga kan untuk konsumen yang hendak membeli. Kadang membutuhkan waktu datang ke bank itu untuk
nanya-nanya kan makan waktu ya, nasabah itu kadang dia ada kerja. Nah ini dengan ada aplikasi itu juga dia bisa akses dari tempatnya. Dia pengen ngambil rumah di Central Hill nih gitu kan, tapi saya butuh waktu untuk datang ke bank. Nah lewat aplikasi juga bisa langsung diketahui angsurannya. Seperti itu. Oke, jadi kayak gitu ya Kak Merza ya. Untuk pengajuannya itu bisa langsung dari aplikasi Digikria. Berarti nasabah kayak aku sangat dipermudahkan ya berarti ya. Betul. Oke, Kak, terus Kak, misalkan gini, aku mengajukan nih KPR ke BNI, terus dari pihak BNI bilang kamu bukan karyawan tetap. Misalkan nih ya, aku seorang profesional, misalkan seorang copywriter lah atau apalah kayak gitu. Nah, mekanisme atau prosesnya itu apakah akan sama dengan orang yang punya karyawan tetap slip gaji atau kayak gimana tuh Kak? Baik. Sebenarnya kalau BNI itu tidak terpaku kepada karyawan saja ya yang bisa melakukan pengajuan KPR ini, jadi itu bisa dari segi wira swasta ya atau non fixed income maupun yang fixed income atau karyawan swasta. Nah jika misalkan itu yang pekerjaan yang bersangkutan adalah profesional, itu tetap tenang saja, tetap bisa mengajukan pinjaman di BNI, tapi dengan harus melampirkan surat keterangan penghasilan saja dari yang bersangkutan. Saya yang buat sendiri surat pernyataan terus dimateraikan ya. Kemudian nanti dilampirkan dalam formulir-formulir dan berkas-berkasnya. Sudah kita bisa langsung proses dan kita analisa langsung dari data tersebut. Dan durasi waktunya sama 3 hari kerja atau 7 hari kerja tadi? Nah, kalau yang 3 hari kerja itu tergantung prosesnya, tergantung per rumah yang diambil di mana. Kalau yang Central Group itu bisa instant approval dalam jangka waktu 3 hari kerja. Tapi kalau misalkan yang tidak ada kerjasama untuk instant approval ya, itu tetap mengacu kepada ketentuan reguler, yaitu prosesnya dari 5-7 hari kerja lah. Oke. Tapi pertanyaan umum nih, orang yang nggak ngerti apa-apa anggap aja kayak gitu. Saya bukan karyawan tetap kayak gitu. Terus tiba-tiba di tengah jalan macet, saya nggak mampu bayar. Nah, antisipasi dari BNI apa? Atau plan B dari BNI apa kayak gitu? Ke si nasabah tersebut. Berarti jika terjadi wan prestasi ya, terjadi wan prestasi dari si nasabah, sebenarnya pada saat kita pengajuan KPR itu di pertama kali itu kita sudah ada melakukan pemblokiran 1 kali angsuran biaya di awal. Jadi jika sewaktu-waktu nasabah agak telat ya, misalkan ada kekurangan angsuran lah seperti itu di bulan berjalan, sementara bisa kita talangi dulu dari 1 kali angsurannya yang sudah kita blokir di awal. Jadi nasabahnya ini aman, dia tidak perlu khawatir terkait kolektibilitas dia nantinya, seperti itu. BNI juga aman dengan kolektibilitas banknya, NPL banknya, seperti itu. Jadi nanti di bulan berikutnya jika sudah ada kesempatan, sudah ada dananya, nanti akan distorkan kembali untuk angsuran berikutnya. Oke, seperti berarti itu. sangat pengertian sama nasabah. Betul, ya. tentu. Iya, harus dong. Kalau kan nanti pengertian. nasabah kita kabur Kabur semuanya. ya. Mungkin sama juga kayak Central Group atau proyek-proyeknya Pak Rafa gitu. Mengerti maunya konsumennya itu apa, hunian impian yang mereka idamkan itu kayak gimana. Kayak tadi membangun ada rumah tinggal untuk hunian, terus bawanya untuk bisnis. Kayak gitu kan Pak Rafa ya. Terus juga yang aku pengen tanyakan ke Pak Rafa dari proyek-proyeknya ini, untuk marketnya 4 proyek ini kan akan ada yang berbeda-beda tuh. Central Laguna Hills dengan market yang berbeda segala macam. Nah, apakah semua proyek ini masih tersedia atau akan ada sesuatu yang baru yang akan di-announce di CPF kita 2023 nanti atau gimana? Oke, untuk di Laguna Hills memang tahap 1 kita sudah sold out. Habis Ya, semuanya ya. sekarang kita ada new Central Laguna Hills. Oke. Nah, itu berbagai macam tipe juga, starting dari harga 300-an sampai dengan angka sekitar 800 sampai 1M. Gitu. Kita ada townhouse-nya juga di Laguna Hills, dan yang terbaru sih kita rilis kemarin itu home business di Tanjung Uncang. Gitu. Jadi emang udah sold out, rata-rata udah hampir Ya, habis ya. bisa lihat lah, maksudnya ada beberapa project kita juga yang kita rilis langsung sold out. Jadi memang kita menyajikan produk yang ibaratnya fast moving produk karena kebutuhan rumah di Batam ini ya mulai tinggi. Kalau saya flashback, saya dulu di Jakarta, ibaratnya nih andaikan sekarang kondisi di Batam ini Jakarta tahun 80-an. Jadi orang kebutuhan rumah tinggi, lahan masih banyak. Nah, di Batam, sekarang di Jakarta itu kebutuhan tinggi, rumah sudah tidak
sudah tidak ada lahan lagi. Iya, sedangkan di Batam ini lahan masih banyak. Makanya ini yang developer sekarang bahkan nasional masuk ke sini tetap aja nggak bisa lawan sentral. Tepuk tangan dulu. Oke. Berarti antara BNI dan proyeknya Bapak Central Group MRD kayak gitu, apakah ada promo dalam kegiatan CPF kita nanti yang bisa mungkin kita bocorin sekarang? Rahasia lah biar datang ya. Rahasia. Ya. Kalau dari BNI instant approval itu udah orang lebih responsif untuk punya kemampuan mengukur kemampuan apakah langsung bisa approval ya. Iya betul. Gitu. Oke, berarti rahasia ya buat teman-teman. Pokoknya yang pengen tahu bunga apa, diskon apa, kayak gitu kan, promo-promo apa yang diberikan oleh Central Group. Jangan lupa untuk datang ke Central Property Festival tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober 2023 di Mall BCS. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kepada Kak Merza deh. Dalam proses Digigria itu kan udah digital ya? Iya, digital. Betul. Nah, misalkan nih saya di Central Property Festival nanti itu pengajuan misalkan, Pak aku mau proyek ini, itu pengajuan KPR-nya bisa langsung di tempat dengan aplikasi itu atau tetap ada mekanisme manualnya juga? Kalau untuk di Digigria ini ya sebenarnya untuk mempermudah nasabah mengetahui tadi angsuran, suku bunga yang berjalan seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nanti di acara nanti ada yang langsung berminat, itu juga petugas kita kan nanti ada standby ya di sana. Jadi kita bisa langsung kontak, bisa discuss, bisa chat langsung. Kemudian juga nanti kita juga bisa mengecek simulasi angsurannya langsung melalui Digigria aplikasi. Itu sih. Jadi tetap prosesnya bisa aja manual bisa ataupun secara Digigria juga bisa. Cuman yang tadi saya tekankan lagi itu karena dia belinya di Central Group itu bisa instant approval, prosesnya cepat itu. Oke. Nah, kalau dari proses Digigria gitu kan secara personal saya misalkan saya yang sign up gitu kan segala macam ngecek. Tadi kan case yang pertama saya kaum millennials tapi freelancer, tidak karyawan tetap. Sekarang case-nya mungkin saya karyawan ataupun debitur, tiba-tiba saya mengalami kecelakaan dan tidak mampu untuk membayar. Nah, ada keringanan atau apa dari BNI nggak untuk misalkan menghadapi case seperti itu, atau udah pernah mengalami case seperti itu pada nasabah-nasabah tertentu? Kalau untuk misalkan terjadi kecelakaan ya atau mohon maaf meninggal dunia seperti itu ya, kita di awal pengajuan KPR itu kita sudah fasilitasi dengan asuransi jiwa maupun asuransi kebakaran. Jadi jika terjadi hal-hal yang tadi tidak diinginkan ya, misalkan mohon maaf meninggal dunia, itu tentunya akan di cover oleh asuransi sesuai dengan sisa pinjamannya dia yang ada saat ini seperti itu. Kemudian juga kalau terjadi misalkan kebakaran yang mohon maaf amit yang terjadi ya, nah itu juga ada difasilitasi dengan asuransi kebakaran. Oke, berarti sudah dipikirkan dengan matang lah ya. Betul. Plus minusnya untuk nasabah yang profesional, yang karyawan tetap, kalau ada apa-apa sudah ada plan A, plan B-nya. Itu tetap kita tidak bedakan sepanjang kita sudah memproses pengajuan tersebut, sama perlakuannya untuk karyawan tetap ataupun swasta ataupun non fixed income ya yang ada usaha seperti itu ataupun sebagai profesional. Itu tetap sama perlakuannya di mata BNI. Tidak ada kita bedakan. Tidak ada beda-beda ya. Iya, tidak boleh dong. Tidak boleh. Oke, berarti kalau bocoran deh, aku tuh kayak penasaran BNI nanti di CPF tuh akan memberikan apa sih, masa rahasia lagi. Dikit deh bocorin apa nih gitu. Apa ya, kalau BNI tentunya suku bunga yang bersaing ya, itu yang bisa kita kasih, yang kemudian juga ada diskon tentunya, diskon yang kalau untuk nasabah umum saat ini itu tidak ada diskon untuk pengajuan KPR, khusus nanti untuk acara nanti di Sentral kita bisa kasih diskon 0,5%, saya sebutkan aja ya. Untuk provisinya, untuk pengajuan KPR itu kan ada provisi sama administrasi ya. Nah kalau untuk khusus untuk Sentral nanti di acara kita berikan diskon provisi sebesar 0,5%, kemudian juga administrasi sebesar diskon 0,5%. Menarik bukan teman-teman? Jadi ya di samping itu juga ada suku bunga yang
sangat kompetitif sekali. Nah, jadi mungkin saya sampaikan juga di sini untuk suku bunga yang nantinya akan kita berikan itu tidak ada dikenakan suku bunga floating. Jadi itu kita sudah fix sampai dengan 15 tahun, tergantung nasabah mau berapa. Misalkan nasabah mau 10 tahun itu sudah fix 10 tahun. Jadi nasabah sudah tahu angsurannya dari tahun pertama, kedua sampai dengan tahun nanti dia lunas. Begitu juga kalau dia mau fixnya 15 tahun. Nah, itu juga dia sudah tahu angsurannya. Jadi tidak dikenakan suku bunga floating. Karena kan nasabah saat ini mungkin suka mikir ya, kalau suku bunga floating itu saja saat ini itu minimal di 13,5%. Itu cukup tinggi sekali kan. Nah, kita suku bunga fixnya tetapnya tuh di maksimal 10,75. Nah, jadi masih di bawah suku bunga floating. Jadi nasabah nggak usah khawatir ya jika ada yang nanti closing, jika ada yang berencana untuk pengajuan KPR ya, itu bisa kita fasilitasi dengan bunga tersebut. Nah tadi kakak nyinggung soal bunga floating kan, kan kadang-kadang juga ada beberapa case di mana seorang debitur udah fix rate-nya cuma 2 tahun, abis itu bunga floating, ya udah aku pindah KPR kayak gitu. Nah di BNI sendiri apakah terima kayak istilahnya take over gitu, take over KPR atau apa itu istilahnya? Terima atau gimana? Ya, tentunya terima dong. Omset gitu. Nama baki depan. Tentu kita terima sepanjang memang kolektibilitasnya lancar ya. Kita kan ada ketentuan berlaku ya. Tapi sepanjang kolektibilitasnya lancar, kemudian DSR atau repayment capacity-nya mencukupi, itu bisa kita proses. Bahkan kita juga ada program-program take over nih yang bisa meringankan si calon debitur untuk melakukan take over ke BNI, misalkan free biaya administrasi, free biaya provisi seperti itu. Terus juga terakhir ada promo free taksasi, kan kita tetap harus ada taksasi ya, penilaian rumah ya. Nah, ini bisa kita gratiskan khusus untuk take over. Seperti itu. Berarti ya sebagai calon debitur ataupun debitur itu cukup bisa memahami secara pribadi kalau untuk soal pembayaran ataupun udah bunga floating malas pindah. Betul. Iya, makanya pindah aja kalau bank lain sudah kena floating ya. Pindah aja ke BNI karena di BNI nggak ada suku bunga floating. Kita sudah fix sampai dengan lunas nantinya. Tidak tahu nasabahnya angsurannya. Kalau case kayak gitu Pak Rafa pernah mengalami case seperti itu nggak, atau kalau misalkan perpindahan take over KPR gitu dari developer ada TNC-nya juga nggak sih atau gimana? Iya, kalau dari kita kan rata-rata primary Pak, jadi produk baru yang dijual, jadi kemungkinan nanti after sales-nya baru pihak BNI bisa nangkep tuh. After sales-nya ya. Soalnya kalau di awal kan kita tetap ngejar penjualan primary dulu. Oke. Berarti emang seiring berjalannya waktu aja kalau misalkan si calon pembeli atau debiturnya itu udah berjalan berapa waktu baru ke si. Tapi harusnya aman sih Pak, karena BNI ini menerapkan sistem floating. Tidak floating, fix. Jadi milenial sekarang ini kan dia bisa mengukur kemampuannya dia sampai dengan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Jadi mereka mengurangi gaya hidupnya dan lain-lain. Nah, itu yang kadang-kadang kita sampaikan juga ke konsumen. Kan pada saat kita identifikasi konsumen, awal anak-anak tim saya mau eksekusi, ya pasti mereka tahu nih konsumen, latar belakang pekerjaan dan lain-lain. Karena nanti biar lancar pada saat proses KPR-nya. Gitu. Jadi ibaratnya bank juga terbantu di verified awal, walaupun nanti mentok-mentoknya analisanya tetap di BNI. Tapi at least dari depan anak-anak sales ini udah memfilter lah. Iya, betul. Kita kebetulan ya, mungkin saya sampaikan juga dari grup dari perumahan Central Laguna Hills ya. Central Laguna Hills itu juga banyak yang masuk KPR-nya ke BNI. Terima kasih loh Pak. Hari ini akad 2 ya Bu. Hari ini alhamdulillah ada akad 2. Hari ini kita syuting udah akad 2. Iya, betul. Oke. Terus ini pertanyaan tadi tiba-tiba lewat, saya pengen menanyakan, kalau misalkan saya dari luar kota nih Pak Rafa, pengen datang ke CPF, tapi mantau-mantau dulu segala macam, bukan orang domisili Batam, terus mau ngambil KPR BNI gitu, itu bisa atau bagaimana mekanismenya? Secara ini kita bisa juga untuk tanda tangan, tapi tetap namanya nanti ada akad dan lain-lain, konsumen harus tetap hadir ke objek barang yang memang dibeli sama konsumen. At least pada saat awal dia menentukan cara bayar, kita bisa online atau yang sifatnya bukan langsung ketemu, tapi pada saat verified ke bank,
itu semua tetap harus mereka harus di sini. Karena objeknya di sini, objek itu di Batam ya. Pembiayaannya ya. Oke, kalau dari BNI gimana Kak? Kalau dari BNI sebenarnya kita lebih mengacu ke tempat dia bekerja sih, Pak. Jadi objeknya di Batam, tapi kalau kebetulan tempat usaha atau bekerjanya itu di luar Batam, memang belum bisa, maaf kita fasilitasi untuk KPR-nya. Seperti itu. Kecuali kalau memang dia objeknya itu di luar Batam nih, tapi memang pekerjaannya di Batam, itu bisa kita fasilitasi. Jadi kebalikannya memang, ya? Iya betul, seperti itu kalau memang di Bank BNI. Iya. Kenapa seperti itu Kak? Kalau boleh tahu? Sebenarnya lebih ke mitigasi risiko untuk verifikasi pekerjaannya saja sih. Jadi kan kalau kita KPR ini tentunya bergantung kepada kalau untuk karyawan swasta ya, mungkin untuk karyawan swasta kita kan bergantung kepada penghasilannya sebagai repayment capacity-nya untuk membayar angsuran. Jadi kita verifikasinya itu memang on the spot seperti itu. Verifikasinya memang untuk daerah Batam ya. Tapi kalau misalkan sebenarnya itu kalau prosesnya di Batam ya memang nggak bisa ya. Tapi itu kita bisa alihkan sebenarnya ke BNI tempat dia bekerja. Gitu iya. Jadi kalau misalkan nih propertinya di Batam, dia beli rumah di Central Laguna Hills. Kemudian yang bersangkutan bekerja di Jakarta. Nah, itu tetap bisa, cuman memang tidak proses secara instan cepet ya. Di BNI tidak instan di BNI, cuman kita alihkan ke BNI yang berada di tempat kota dia bekerja. Tapi itu tetap bisa kita fasilitasi melalui BNI cabang Batam juga tentunya. Oke. Berarti ini menjadi salah satu syarat tidak langsung lah ya untuk sebuah pengajuan KPR di approve ya. Iya, betul. Oke. Selain itu apalagi Kak yang membuat sebuah pengajuan KPR itu ditolak atau di reject selain domisili atau apa kayak tadi Kak? Kalau untuk hal-hal yang bersangkutan apakah itu ditolak atau tidaknya di reject ya, yang paling pertama sih itu tadi kolektibilitas memang info BI ya, itu wajib, itu hal yang mutlak yang mesti kita cek. Sepanjang itu lancar itu tidak masalah, bisa kita proses. Kemudian yang kedua juga terkait DSR ya, DSR itu repayment capacity yang saya sampaikan. Jadi penghasilannya jika ditotalkan dengan berapa angsuran sebulannya tidak masuk, tidak mencukupi, itu ya mohon maaf juga kita reject, menjadi salah satu alasan lah untuk proses KPR-nya tidak bisa lanjut. Tapi sepanjang info BI clear, maksudnya pekerjaannya juga jelas ya, apakah karyawan tetap ataupun dia non fixed income maupun dia profesional dengan melampirkan surat pernyataan penghasilan tadi, ya, kemudian juga di payment capacity-nya mencukupi setelah dianalisa oleh analis BNI, nah itu clear, tidak ada masalah, bisa lanjut proses. Oke. Berarti Pak Rafa ini jadi peluang terbuka buat Central Group ya kalau misalkan membuka proyek di luar Batam kali ya, kan marketnya Central Group sudah seluruh Batam nih. Terus juga akan dengar-dengar juga akan melakukan ekspansi keluar Batam juga ya. Jadi ya kita dapat penghargaan aja properti guru di Jakarta kok. Gitu kan, jadi kayak mungkin semakin terpapar informasi tentang Central Group kan orang-orang juga jadi makin penasaran. Gue pengen ke Batam tapi gue tinggalnya di sini nih, gimana nih pengajuannya segala macem. Oke. Menarik obrolan kita ini ya di Property Talks kali ini. Dan juga buat teman-teman kami mengingatkan bahwa tanggal 6 Oktober sampai tanggal 15 Oktober 2023 Central Property Festival akan diadakan. Di sana nanti akan ada ragam acara, terus juga akan ada grand prize, itu sebuah mobil, dan itu juga nanti akan ada door prize kecil. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk datang bareng-bareng keluarga, saudara, ajak semua karena kita akan pesta KPR rame-rame, karena di situ akan ada banyak pilihan dari bank-bank yang sudah bekerja sama dengan Central Group. Jadi tinggal kalian cari tahu informasi, gali dari mulai sekarang, kalian riset ya, mau proyeknya Pak Rafa boleh. Ada yang punya kolam renang langsung nggak sih Pak, perumahan di MRD Pak? Kebetulan kita nggak, tapi ada di Serenity yang produk di Sekupang dan dulu TIC, cuman udah sold out. Oke. The Icon Central. Di Icon Central itu ada yang kolam renang ya Pak ya. Oke. Berarti untuk yang MRD mid range-nya itu ya istilahnya yang standar rumahan ya Pak ya. Ada kolam
kolam ikan. Diobok-obok nanti, Pak. Kolam kecil lah di Batu Aji kita. Oh, Sentral Raya Batu Aji. Sentral Batu Aji. Itu Iya, ada kolam betul. renangnya ya, Pak ya. Tapi untuk milik bersama. Nah, untuk Penghuni. Ya. Oke, eksklusif untuk penghuni. Tapi orang luar nggak boleh masuk. Nggak boleh dong. Oke, nggak boleh. Kalau mau Kalau mau masuk beli dulu. Iya, baru mau ngomong seperti itu Iya, tadi. beli dulu ya. Beli dulu ya. Beli dulu dan KPR-nya di BNI. Iya, harus masuk Pak Eko. Oke. Aku tadi pengen nanya soal ini juga nih sama Benny. Kalau misalkan kalau untuk yang single ataupun yang udah couples itu kan perhitungan KPR-nya kan akan beda juga ya. Nah, kalau misalkan untuk millennials nih, apakah kalau mereka mau merencanakan ke jenjang pernikahan tapi ngambilnya itu sebelum mereka terikat, itu bisa, itu hitungannya masih sendiri atau terpisah? Kalau kita mengacu kepada posisi pada saat dia melakukan pengambilan KPR ya, kalau misalkan posisinya saat itu masih single ya berarti memang masih atas nama sendiri. Iya betul. Tapi kalau misalkan dia sudah menikah, itu KPR pengajuan KPR pada saat posisi dia sudah menikah, ya itu berarti atas suami dan istri. Oh, berarti dua nama dalam satu surat. Iya, betul. Terus kontrak juga itu ya. Betul. Terus juga keuntungannya kalau yang untuk suami istri itu kita bisa akuin penghasilan joint income. Joint income. Betul. Jadi itu bisa menjadikan nilai plus ya untuk memperhitungkan DSR-nya. Biasanya bisa menjadi lebih tinggi dan bisa mengambil rumah yang dengan angsuran yang memadai atau mencukupi dengan gabungan dari gaji yang mereka tadi seperti itu. Oke. Wow, saya jadi lebih menambah wawasan tentang KPR dan proyek lagi kan. Proyek-proyek dari MRD. Ini sudah panjang obrolan kita. Mungkin aku pengen tahu nih closing statement dari Pak Arafah terhadap obrolan kita ataupun mau menyampaikan sesuatu hal sebelum kita closing, Pak. Oke. Kebetulan nanti Central Property Festival kami dari MRD juga akhirnya saya buka juga nih promonya. Yes. Nggak boleh rahasia-rahasia. Yes, tidak ada rahasia lagi. Tipis-tipis saja, nggak usah banyak Iya, gitu. biar penasaran. At least pembeli ini hanya cukup bayar booking fee dan nanti segala macam biaya DP-nya kita ada subsidi, terus ada subsidi akad juga, free biaya AJB SAGB, BPHTB. Jadi konsumen langsung bisa KPR inden kan di BNI ya? Bisa. Makanya langsung bisa KPR inden, dia hanya bayar booking fee, langsung bisa dapat impiannya mempunyai hunian rumah. Impian ya. Iya. Waduh, udah Terus sesuai dengan misi Sentral Group nih hunian udah impian. pasti. Dan ada grand prize juga, tapi saya nggak mau kasih tahu di sini, nanti grand prize-nya di acara CPF. Oh, tadi bukannya udah saya sebutin ya? Kan baru grand prize-nya aja. Oke. Barangnya belum kan ya? Udah tadi bukan? Udah ya? Udah ya? Yang tadi kalau nggak Iya, salah ya. Udah Ya, bocor udah deh. bocor. Gak apa-apa lah, biar semakin ini Ya, membuat teman-teman yang menyaksikan Property Talks ini, waduh, oke, gua harus ini gitu, langsung Dapat riset. rumah, dapat Dapat mobil, mobil. udah. Belum lagi hadiah-hadiah langsung yang ditawarkan, Banyak. door Betul. prize ya Pak Betul, Rafa ya. betul. Kayak gitu. Oke, dari Kamerza BNI ada yang ingin disampaikan? Dari BNI ya mungkin sukses ya untuk acara nanti di CPF Central Property Festival. Mudah-mudahan nanti banyak berkas yang masuk juga. Amin. Berkas ke BNI Amin. tentunya ya, mudah-mudahan. Dan tunggu kehadiran BNI juga di acara Central Property Festival dengan promo-promo menarik BNI tentunya. Dan sukses untuk kita semua. Oke lah, baiklah teman-teman yang menyaksikan kok jadi Central Property Festival ya. Teman-teman yang menyaksikan Property Talks episode kali ini, terima kasih buat kesetiaan kalian terus memantau dari awal sampai akhir obrolan kita. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat, informasi-informasi tambahan yang bisa kalian ambil dan itu membulatkan tekad impian kalian untuk memiliki hunian impian Anda. Dan jangan lupa cari hunian impian Anda di acara Central Group, yaitu Central Property Festival 2023 tanggal 6 Oktober sampai 15 Oktober 2023, tepatnya di Mall BCS. Property Talks kali ini kita tutup. Saya Alfredo Siombing dan Pak Arafa dan juga Kak Merza pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.